Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat AK, selamat datang kembali di channel Kuliah Akuntansi, belajar seputar akuntansi dari YouTube. Di segmen kali ini, untuk mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah, kita akan membahas mengenai kerangka dasar penyusunan laporan keuangan syariah. Nah, berikut penjelasannya. Nah, kerangka dasar dalam penyusunan laporan keuangan syariah ini adalah rumusan konsep yang mendasari bagaimana suatu transaksi dalam lembaga keuangan syariah itu dicatat atau disusun, kemudian diungkapkan, serta disajikan dalam bentuk laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Nah, kalau di sini kita spesifikasikan misalnya untuk pengguna eksternal atau pengguna yang berada di luar manajemen. Nah, kenapa sih diperlukan kerangka dasar penyusunan laporan keuangan syariah ini? Ini disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik antara bisnis, mana bisnis yang berlandaskan pada prinsip syariah, mana dan yang konvensional. Sehingga ini membuat Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KD-PPLKBS ini pada tahun 2002 yang kemudian diperbaharui pada tahun 2007 menjadi KD-PPLKS atau kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Nah, kerangka dasar inilah yang menjadi acuan utama tentang bagaimana sih menyusun, menyajikan, dan mengungkapkan serta menyajikan laporan keuangan syariah untuk lembaga keuangan syariah, baik dia bank maupun yang non-bank. Berdasarkan paragraf 1, adapun tujuan dari KD-PPLKS ini yang pertama adalah menyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaannya sebagai tugasnya untuk membuat standar. Artinya di sini bahwa acuan standarnya mengacu pada standar akuntansi keuangan syariah dan disusun oleh IAI dan melalui bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional serta fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, yaitu penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur di dalam standar. Nah, kira-kira apa nih yang belum diatur tapi sudah ada fatwanya, misalnya seperti itu. Jadi KD-PPLKS ini berfungsi untuk menyusun standar untuk bisnis keuangan syariah. Yang ketiga, di sini ada auditor dalam rangka untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan yang disusun oleh manajemen ini sudah sesuai atau tidak dengan SAK syariah atau prinsip akuntansi syariah. Yang keempat, ini bagi para pengguna laporan keuangan bisa digunakan untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut, sehingga apakah laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah atau tidak. Nah, ini adalah kerangka dasar bagi standar laporan keuangan untuk yang syariah. Yang pertama, yang paling bawah yaitu paling fundamental, basicnya, paling dasarnya, itu adalah landasan syariah. Ada Al-Quran, ada Al-Hadis, dan fatwa syariah atau fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait sebuah transaksi. Kira-kira transaksi ini boleh atau tidak jika misalnya tidak kita temukan dalam Al-Quran dan Hadis. Kemudian ada landasan konseptual. Nah, landasan konseptual inilah yang disebut dengan KD-PPLK atau kerangka dasar dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Nah, bagaimana sih dari landasan operasional atau dalam landasan praktiknya? Di sini ada 3 tingkatan. Ada tingkat 1, 2, dan 3. Di tingkat 1 ini diatur atau kita mengacunya kalau dalam menyusun itu SAK syariah maupun SAK yang konvensional. Maksudnya kalau ada hal-hal yang tidak diatur oleh SAK syariah tetapi menggunakan SAK konvensional itu tidak melanggar prinsip syariah, maka kita boleh mengacu kepada SAK konvensional. Di tingkat yang kedua, di sini ada SAK internasional. Nah, ini biasanya mengacu kepada AOFI atau Auditor Akuntan Islamic Financial Institution dari sisi internasionalnya. Di tingkatan yang ketiga, ini merupakan perpaduan antara praktik dan teori. Nah, dari segi praktik seperti apa, kemudian dari segi teori seperti apa. Nah, gabungan antara keduanya inilah dan ketiga level ini kemudian disusunlah atau terbitlah yang namanya prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk entitas syariah di Indonesia. Jadi, tidak hanya untuk perbankan saja, tapi juga bisa digunakan untuk lembaga keuangan syariah yang lainnya. Nah, di sini dalam transaksi keuangan syariah ada 5 asas transaksi yang harus terpenuhi. Saya rasa ini sudah tidak masalah, tinggal mengulang saja. Dalam transaksi syariah ada transaksi asas persaudaraan, asas keadilan, asas kemaslahatan, keseimbangan, tawazu, dan universalisme. Di sini yang ingin saya garis bawahi pada asas yang kelima, bahwa di sini menegaskan bahwa lembaga atau keuangan syariah ini tidak hanya diperuntukkan untuk yang muslim saja, tapi juga untuk yang non-muslim. Artinya metode transaksi ini berterima untuk semua makhluk di muka bumi ini. Jadi, nah, siapa aja sih pengguna dari laporan keuangan syariah ini? Yang pertama, ada investor yang saat ini maupun investor yang potensial. Nah, orang ini kira-kira akan jadi investor kita. Itulah karenanya disebut dengan investor potensial. Yang kedua ada pemberi dana qard atau dana kebajikan. Dan yang ketiga ada pemilik dana syirkah temporer. Nah, ini biasanya pemegang saham. Yang kedua ada yang keempat ada pemilik dana titipan. Nah, ini biasa dana wadiah atau nasabah. Jadi kalau teman-teman menjadi nasabah di salah satu bank syariah, maka teman-teman masuk pada kategori pengguna laporan keuangan syariah dari sisi pemilik dana titipan. Nah, siapa lagi dia? Selanjutnya adalah pembayar dan penerima zakat, mustahik atau muzaki. Selanjutnya ada pengawas syariah. Nah, di sini pengawas syariah menggunakan laporan keuangan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang ada itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, penggunanya adalah karyawan. Nah, karyawan ini sebenarnya wajib tahu tentang keadaan atau kondisi keuangan entitas di mana tempat mereka bekerja, sehingga mereka ada rasa memiliki atas entitas tersebut atau atas perusahaan tersebut. Pemakai selanjutnya adalah pemasok atau mitra usaha lainnya. Nah, ini sangat terkait dengan misalnya untuk pengambilan keputusan apakah akan tetap menjalin kerjasama atau tidak. Selanjutnya ada pelanggan. Nah, pelanggan ini juga wajib tahu mengenai kondisi laporan keuangan syariah atau kondisi finansial entitas tersebut. Kira-kira dengan membeli barangnya atau menggunakan barangnya
ini memiliki feedback yang baik atau tidak untuk kita dari sisi pelanggan. Nah, dari sisi nasabah misalnya, kalau kita menjadi nasabah di salah satu bank, ini kira-kira bagus atau enggak, dana yang kita titipkan itu aman atau tidak, sesuai atau tidak kira-kira pembagian dari nisbahnya. Pemakai selanjutnya adalah pemerintah. Hal ini terkait dengan iuran-iuran yang sifatnya wajib dikeluarkan oleh setiap warga negara maupun setiap badan usaha yang ada di Indonesia. Pengguna yang terakhir adalah masyarakat umum pada umumnya, karena laporan keuangan syariah ditunjukkan atau pertanggungjawabannya adalah untuk semua masyarakat yang ada di sekitarnya ataupun yang jauh sekali dalam lingkungannya, sehingga masyarakat ini bisa menjadi misalnya pelanggan, nasabah, atau justru menjadi pembayar atau penerima zakatnya. Nah, untuk apa laporan keuangan itu disusun? Berdasarkan paragraf 30 dari KDPPLKS itu dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan itu untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambil keputusan ekonomi. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan yang konvensional, bahwa pada intinya laporan keuangan itu menyajikan atau menyediakan informasi terkait dengan kondisi keuangan, dalam hal ini LPK yang terdiri yaitu biasanya kita sebut juga dengan neraca, ada juga laba rugi, ada juga laporan perubahan ekuitas, arus kas, dan lainnya. Nah, asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan entitas syariah ini adalah dasarnya itu accrue. Artinya, pengaruh transaksi atau peristiwa lain diakui pada saat kejadian atau diungkapkan dalam catatan, bukan pada saat transaksi itu kita terima atau transaksi itu benar-benar keluar. Nah, perbedaannya dengan sistem cash basis hanya mencatat apabila uang atau cash itu sudah benar-benar keluar atau sudah benar-benar diterima. Asumsi yang selanjutnya adalah terkait dengan kelangsungan usaha si perusahaan. Nah, laporan keuangan ini biasanya juga disusun atas dasar kelangsungan usaha entitas syariah dan bagaimana kira-kira kelanjutannya di masa yang akan datang. Sehingga laporan keuangan yang disusun oleh entitas, baik lembaga keuangan syariah maupun yang konvensional, itu bisa dijadikan dasar untuk menghitung atau menganalisis going concern si perusahaan tersebut atau tingkat keberlangsungan hidup si perusahaan tersebut. Kira-kira bisa bertahan berapa lama? 5 tahun kah? 10 tahun kah? Atau justru kurang dari itu? Nah, ini karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki oleh laporan keuangan, baik dia konvensional maupun yang syariah. Nah, ada 4. Laporan keuangan itu harus mudah dipahami oleh pengguna, karena tidak semua pengguna ini berlatar belakang akuntansi. Nah, bayangkan kalau laporan keuangan yang disusun itu sulit untuk dipahami, bisa kacau balau dalam penentuan atau penghitungan resiko. Yang kedua, relevan. Artinya, laporan keuangan yang disusun ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi bagi pengguna dari laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, laporan keuangan itu harus andal. Dikatakan andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan. Artinya di sini bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan syariah itu adalah informasi yang benar, jujur, dan adil, sehingga data yang tampil itu benaran data apa adanya. Terakhir,
bahwa karakteristik dari laporan keuangan syariah itu harus dapat dibandingkan antara periode saat ini maupun periode yang sebelumnya, sehingga pengguna laporan keuangan akan lebih mudah dalam mengidentifikasi posisi maupun kinerja keuangan si perusahaan tersebut. Nah, kira-kira apa aja sih isinya dari laporan keuangan syariah itu? Yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan konvensional atau komersil itu harus ada laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan yang keuangan. Unsur yang kedua adalah komponen yang mencerminkan kegiatan sosial, meliputi dari laporan penerimaan serta penggunaan dana zakat. Komponen yang ketiga adalah komponen laporan keuangan yang lainnya yang mencerminkan tanggung jawab khusus entitas syariah. Berarti ini selain dari LPK yang sisi komersil maupun dari pencatatan penerimaan dan penggunaan si dana zakat. Pengakuan utama dalam laporan posisi keuangan baik dia konvensional maupun syariah saya rasa sama, yaitu pada beberapa hal, pada sisi pengakuan aset, pengakuan kewajiban atau hutang, pengakuan dana sirkah temporer, kemudian ada pengakuan penghasilan yang ada dalam laporan laba rugi, atau pengakuan beban yang juga diakui dalam laporan laba rugi, sehingga menyebabkan penurunan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan penjelasan saya seperti yang teman-teman inginkan. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.